dan saya datang hari ini atas perintah Menteri. Untuk itu, saya ingin melihat perubahan yang benar-benar berubah. Karena kita tidak lagi bekerja dengan sistem dan cara-cara lama. Semua sudah berubah dengan sangat cepat. Dengan transformasi yang sedang terjadi, dengan percepatan yang terjadi, Menteri bilang speed up. Tugas dan tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 AB Pura saya serahkan. Pada hari ini kami akan melakukan kembali tugas dan tanggung jawab oleh Bapak Presiden. Sertijab Kalapas kelas 2A AB Pura Kakanwil Ayor Baba serukan Lapas AB Pura harus berubah dan WBK di tahun 2021. Serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A AB Pura dilaksanakan di Aula Utama Lapas AB Pura disaksikan Kakanwil Kemenkumham Papua Antonius Matius Ayor Baba SH MSI. Pelaksana tugas Kalapas AB Pura Sarudin Pulungan Sarjana Hukum menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Andi Muhammad Sarif setelah 4 bulan 13 hari sebagai pelaksana tugas Kalapas semenjak bulan September 2020 hingga hari ini, menggantikan Cornelis Rumbai Rusi. Di hadapan Kepala Kantor Wilayah Antonius M. Ayor Baba, penandatanganan berita acara serah terima jabatan berlangsung secara hikmat, dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari pelaksana tugas Kalapas Sarudin Pulungan kepada pejabat baru. Dalam sambutannya, Sarudin Pulungan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Lapas AB Pura yang telah bekerja sama dan mendukung sehingga Lapas AB Pura tetap aman dan kondusif hingga sertijab berlangsung. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih untuk rekan-rekan di Lapas kelas 2 AB Pura yang mana selama saya di sini ditunjuk sebagai PLT terhitung sejak 1 September sampai dengan hari ini berarti 4 bulan 13 hari saya melaksanakan tugas di sini. Ya mudah-mudahan dengan definitif, Kalapas definitif sudah ada, tolong didukung. Apa yang kita sudah buat, tolong ditingkatkan, dipertahankan. Kenapa? Saya katakan demikian, kalau kita mau kolaborasi satu sama lain, bergandeng tangan, semuanya bisa terlaksana. Kepala Lapas yang baru, Andi Muhammad Sarif mengharapkan dukungan dan bimbingan dari Kakanwil Kemenkumham Papua untuk menjalankan tugasnya sebagai Kalapas AB Pura. Inilah rencana yang maha kuasa, kita tidak pernah tahu akhirnya kita bertemu di Papua. Mohon izin Bapak, saya mohon bimbingan arahan dari Bapak, dari Kakanwil sebagai Kadipas, dan juga mohon bantuan dan kerjasama dari seluruh karyawan-karyawan di Lapas AB Pura agar kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, karena tuntutan zaman artinya kita harus berpacu dengan zaman juga dengan teknologi yang tidak mau harus kita ikuti perkembangan itu. Tanpa kerjasama, tanpa bimbingan dari Bapak Kakanwil, Bapak Kadipas dan kawan-kawan semua, rasanya berat untuk kita laksanakan. Sementara itu, dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Antonius Matius Ayor Baba mengungkapkan kini lapas ini sudah sangat megah, berbeda ketika 13 tahun yang lalu saya menjadi kalapas di tempat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sejak lama pergumulan kita, lapas ini telah berubah terhadap sarana dan prasarana juga blok hunian. Semuanya itu demi mewujudkan pelayanan terhadap warga binaan dapat berjalan dengan baik, ujarnya. Dikatakan Ayor Baba, memasuki tahun baru, kita semua tetap bekerja dengan berpedoman pada tata nilai Kemenkumham, pasti, profesional, akuntabel, sinergitas, transparan, dan inovasi. Dan dengan konsep kerja baru, Kanwil Papua Pasti Tifa, transformasi, improvement, visibilitas, dan aktualisasi. Semua ini akan kita kolaborasikan dan untuk mewujudkan semua capaian kinerja.
Untuk itu kita bersyukur dan memanjatkan puji syukur pada Tuhan karena dari pergumulan yang panjang, lapas ini telah melakukan beberapa perubahan dan pembenahan terhadap sarana dan prasarana, juga pada blok hunian dan semua perubahan yang sudah dilakukan, semuanya memberikan kepastian untuk pelayanan terhadap warga binaan dapat berjalan dengan baik. Ayer Baba berharap konvensi berkaitan dengan revitalisasi pemasyarakatan harus bisa terwujud di Lapas AB Pura. Semua akses layanan berkaitan dengan penyelenggaraan hak-hak warga binaan, self-service, SMS gateway, sistem database pemasyarakatan, semua harus dilakukan secara transparan dan tidak ada lagi pungutan liar. Untuk itu, saya juga berharap konsepsi berkaitan dengan revitalisasi pemasyarakatan harus bisa terwujud di lapas ini. Semua akses layanan berkaitan dengan penyelenggaraan hak-hak warga binaan, self-service, SMS gateway, sistem database pemasyarakatan, semua harus bisa dilakukan secara transparan dan tidak ada lagi pungutan liar. Semua yang berkaitan dengan pungutan liar itu cukuplah cerita lama saya dulu saya lapas di sini. Sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Karena kita telah dihargai oleh negara dengan pendapatan yang tidak sedikit. Saya datang atas perintah menteri untuk melihat perubahan yang benar-benar berubah karena kita tidak lagi bekerja dengan sistem dan cara-cara lama, tegas Ayer Baba. Pesan Kakanwil kepada Kalapas Baru, ini merupakan rumah kita bersama, ini tempat dan negeri kita bersama tanah Papua. Marilah kita bekerja bersama-sama, jajaran kantor wilayah Kemenkumham Papua. Kita tabuh bersama seperti menabuh tifa, supaya ada gerak dan harmoni langkah kita bersama-sama melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan semua pihak dan memastikan Lapas AB Pura dan lapas lainnya di Papua dapat merebut predikat WBK di tahun 2021. Dan saya datang hari ini atas perintah menteri. Untuk itu saya ingin melihat perubahan yang benar-benar berubah. Karena kita tidak lagi bekerja dengan sistem dan cara-cara lama. Semua sudah berubah dengan sangat cepat. Dengan transformasi yang sedang terjadi, dengan percepatan yang terjadi, menteri bilang speed up. Kalau periode sebelumnya menteri menegaskan kerja kita adalah kerja keras, kerja lebih keras lagi. Saya tidak tahu Bapak Ibu menerjemahkan konsep menteri itu bagaimana, tapi saya kadang sulit untuk tidur dengan nyenyak. Sekarang ditetapkan lagi kerja keras, kerja cepat, kerja produktif. Jadi sudah keras, cepat lagi, harus berproduksi, harus ada produktivitas. Indikator-indikatornya dibuat. Untuk itu jajaran pemasyarakatan sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan baseline pemasyarakatan yang disebut dalam bentuk revitalisasi pemasyarakatan yang juga dikonkretkan dengan konsep dari Dirjen Pemasyarakatan itu. Kendala kita terbesar dalam jajaran SDM kita, semua orang tidak mau belajar, semua orang tidak mau terus membenahi dirinya untuk memiliki kompetensi di dalam dirinya untuk menyiapkan dirinya menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa kita kaderkan. Padahal peluangnya banyak. Untuk itu saya sudah rapat perdana dengan divisi pemasyarakatan dan kita akan melakukan beberapa konsepsi untuk mendorong pemasyarakatan di Papua. Kita berterima kasih karena Menpan telah menetapkan nomenklatur tambahan satu satker baru, Bapak Skero. Sehingga kita juga harus mendorong hingga pembentukan Bapas Jayapura menjadi Bapas kelas 1. Atau kita juga harus membuat konsep
untuk memisahkan supaya di Papua ini harus ada rutan, sehingga semua program-program pembinaan, perawatan dan pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan ini bisa berjalan. Semua akses layanan kita sudah diperintahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM harus bisa terlaksana, dan semua kita harus ada dan bergerak tidak pada zona nyaman. Lapas yang baru, lapas definitif, menjadi kebanggaan bagi kita sekalian, dan saya juga ingin memastikan bahwa lapas AB juga tidak kalah bersaing untuk mempromosikan pejabatnya. Untuk itu, ini rumah kita bersama, ini tempat dan negeri kita bersama, tanah Papua. Mari kita bekerja bersama-sama, dan kantor wilayah Papua akan kita tabur bersama-sama seperti menabung tifa yang menjadi kerinduan kita, supaya ada harmoni di dalam gerak dan langkah kita bersama-sama, dan kita memastikan upaya kita bersama mewujudkan sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak, dan kita pastikan bahwa lapas AB Pura tapi juga UPT pemasyarakatan yang lain bisa merebut prestasi WBK di tahun 2021. Kusnali, Kepala Divisi Pemasyarakatan, usai pelantikan berpesan kepada jajaran Kepala Lapas setanah Papua sesuai dengan arahan Kakanwil terkait konvensional revitalisasi pemasyarakatan. Kita semua harus bersinergi dan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bekerja dengan baik mewujudkan lapas-lapas di Papua menuju predikat WBK di tahun 2021. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sudah melaksanakan acara serah terima jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 AB Pura. Tadi sudah kita laksanakan, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pulungan sudah menjadi PLT Kepala Lapas kelas 2 AB Pura selama kurun waktu 4 bulan 13 hari. Alhamdulillah dalam kurun waktu tersebut kondisi lapas kelas 2 AB Pura dalam kondisi aman terkendali. Dan sekarang sudah dilanjutkan serah terima tamu kepemimpinan ada di lapas yang baru, yaitu Pak Anies Sarif. Tentu sebagaimana arahan Pak Kanwil tadi, bahwa dalam rangka revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan ini sudah menjadi kewajiban kita. Tentu dengan modal harapan kami kita lapas baru dan kita semua, insya Allah revitalisasi dan semua program dari Kementerian Hukum bisa dilaksanakan dengan baik, dengan catatan kita bisa bersinergi dan kita mempunyai tanggung jawab bersama. Kepala divisi juga mempunyai tanggung jawab bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya. Begitu juga Kepala Lembaga Pemasyarakatan, insya Allah kalau kita bersinergi hal sedemikian bisa terjadi. Bukan sesuatu hal yang mustahil. Sukses. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Sekota Jayapura, Kepala Bagian Program dan Humas Henrik Pagiling, Pendeta Sarlota Sesa, Ketua PHMJ Jemaat Kategorial Mandiri GKI Maus Lapas AB Pura, pejabat Eselon 4, Eselon 5, serta JFU jajaran Lapas AB Pura turut hadir dalam acara Sertijab Kalapas AB Pura. Dari Lapas AB Pura, Tim Liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan.